Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Higar Arla Pusparosela, mahasiswa Teknik Informatika semester 5, UNU Sunan Giri Bojonegoro. Di video saya kali ini, saya tujukan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Operasi dengan materi yang akan saya sampaikan adalah struktur sistem operasi. Jadi, apa sih struktur sistem operasi itu? Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi modern yang besar dan kompleks, yang dirancang dan dihubungkan secara hierarkis dengan algoritma yang tepat, sehingga berjalannya sistem operasi dalam menjalankan prosesnya lebih efisien dan sistematis, serta dibentuk di dalam kernel. Struktur sistem operasi itu ada apa aja? Jadi struktur sistem operasi itu ada komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, dan arsitektur sistem operasi. Yang pertama, komponen sistem operasi ada 5, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen input-output, dan manajemen berkas. Manajemen proses. Di dalam manajemen proses ini terdapat pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dan sistem proses. Kemudian menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama ini merupakan sebuah array yang sangat besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamatnya sendiri. Jadi, fungsi dari memori utama itu adalah tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Kemudian manajemen secondary storage. Data yang disimpan di memori utama sifatnya sementara dan sangat kecil. Oleh karenanya diperlukan penyimpanan sekunder atau storage secondary untuk menyimpan keseluruhan data yang bersifat permanen. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management diantaranya free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian manajemen sistem input-output. Di manajemen sistem input-output ini menyediakan device driver yang umum sehingga input-output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output adalah buffer, spooling, dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi perincian. Kemudian ada manajemen berkas. Di manajemen berkas ini terdapat pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Yang selanjutnya ada layanan sistem operasi. Sistem operasi itu mempunyai peran pelayanan pada user dalam mengeksekusi program, melakukan sistem input-output, dan pada penggunanya. Kemudian kemampuan operasi dalam mengatur berkas, pertukaran informasi pada satu komputer atau lebih dalam mendeteksi error pada hardware maupun software. Dalam layanan sistem operasi ini ada 2 jenis, yaitu resource allocator atau mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Kemudian ada accounting, yaitu merekam kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya.
Yang dimaksud di sini adalah keadilan atau kebijaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya ada system calls. System calls diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya, system calls menggunakan bahasa C dan bahasa C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Secara jelas, system calls adalah sebuah instruksi, mirip dengan instruksi add atau jump. Pada tingkat tinggi, sebuah system calls adalah sebuah program pada level user untuk minta pada sistem operasi untuk menjalankan sesuatu untuk sistem operasi tersebut. Kemudian ada arsitektur sistem operasi. Di sini ada 5 jenis arsitektur dalam sistem operasi, yaitu sistem monolitik, layered system, client system, sistem mesin virtual, dan sistem berorientasi objek. Yang pertama, sistem monolitik. Struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan dual pelayanan atau sistem call yang diberikan oleh sistem operasi. Kelemahan dari sistem ini adalah sulitnya pengujian dan penghilangan kesalahan, sehingga mengakibatkan matinya seluruh sistem. Kelebihannya, layanan dapat dilakukan dengan sangat cepat karena terdapat di suatu ruang alamat. Layered system. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkatan. Tingkatan terendah disebut layer O adalah perangkat keras dan lapisan teratas layer N adalah user interface. Kelemahannya, fungsi-fungsi sistem operasi yang harus diberikan ke masing-masing lapisan harus dilakukan dengan cara hati-hati. Keunggulannya, sistem berlapis memiliki semua unggulan rancangan yang moduler, yaitu sistem terbagi dalam beberapa modul. Kemudian ada client system, merupakan kumpulan proses. Dalam hal ini, proses-proses dikategorikan menjadi client dan server. Server dan klien berinteraksi, saling melayani, yaitu yang pertama, server adalah proses yang menyediakan layanan, dan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Kelemahan dari client system ini adalah layanan dilakukan secara lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Keunggulannya, pengembangan dapat dilakukan secara moduler. Kemudian yang selanjutnya ada sistem mesin virtual. Mesin virtual ini menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Kelemahannya, implementasi yang efisien merupakan masalah yang sulit karena sistem ini menjadi besar dan kompleks. Keunggulannya, sistem mesin virtual atau maya memberikan fleksibilitas tinggi sehingga sampai memungkinkan sistem operasi berbeda dapat dijalankan di mesin virtual atau maya. Kemudian sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut dengan sistem operasi bermodel proses. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang berada di dalam objek tersebut dapat diakses dan dimodifikasi. Contohnya ada Eden, Choice, Xkernel, Medusa, Clutch, Amoeba, Mouse, dan Windows. Demikian tadi penjelasan tentang struktur sistem operasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.